Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat AA sekalian, selamat berjumpa kembali di Aadin Official. Pada kesempatan ini akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan perdana yang lalu, di mana AA memberikan satu prolog bagaimana pentingnya, urgensinya sebuah departemen di perusahaan yang khusus menangani terkait bina lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan TJSL atau CSR, Corporate Social Responsibility. Sobat AA sekalian, dari beberapa pengalaman AA merasakan adanya satu kesulitan bagi pihak-pihak perusahaan di saat dimintai pertanggungjawaban ataupun laporan berkenaan dengan CSR ini atau berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan ini. Hal tersebut dikarenakan kita selaku perusahaan belum siap atau tidak terlalu serius menangani ini. Dikarenakan satu adalah adanya pemahaman yang belum seragam apa itu CSR, apa itu tanggung jawab sosial perusahaan. Makanya di saat kita dimintai pertanggungjawaban untuk menyampaikan sebuah pelaporan manapun oleh siapapun dari stakeholder pemangku kepentingan, itu kita perusahaan mengalami kesulitan menyajikan atau menyampaikan bentuk laporan yang diakui. Padahal saya yakin perusahaan sudah berbuat. Hal ini tentunya menjadi bagian yang penting ditampilkan di saat tuntutan dari stakeholder meminta bagaimana CSR dilaksanakan. Perusahaan harus mulai. Bagi yang perusahaan ingin mengembangkan usahanya secara berkelanjutan lebih baik, mensejahterakan karyawannya lebih baik, meningkatkan produktivitasnya lebih baik, dan tentunya yang terpenting adalah diakui kredibilitasnya perusahaan ini, sehingga mendapatkan kemudahan-kemudahan dari operasional usahanya. Ini departemen ini harus dan wajib dibentuk secara serius, terstruktur, mempunyai kebijakan-kebijakan. Nanti coba akan sampaikan bagaimana menyusun kebijakannya, bagaimana menyusun prosedur kerjanya, bagaimana menyusun instruksi kerjanya, apa saja yang menjadi bagian-bagian yang masuk, sehingga tidak ada kerancuan antara CSR yang selama ini kita lakukan masih berbentuk donasi di saat-saat adanya kepentingan-kepentingan yang mendesak ataupun yang bisa mempengaruhi keberadaan perusahaan. Ini tentunya selintas macam baik, tapi secara jangka panjang tidak baik dan tidak berdampak baik. Itu semua saya rasakan. Nah, mudah-mudahan menjadi bagian yang bisa membantu sobat-sobat A semuanya. Di saat kita nanti secara simultan kita coba bentuk apa itu yang namanya CSR, seluruhnya, bagian-bagiannya, dasar-dasarnya semuanya. Di dalam perjalanan kita melakukan kegiatan perusahaan, itu ada kewajiban-kewajiban juga yang secara regulasi kita harus
menyampaikan laporan CSR ini. Salah satu contoh LKPM. LKPM adalah laporan rutin di setiap triwulan, semesteran, kemudian ada SINAS, ada laporan kepada himpunan pengusaha GAPGI, laporan kepada stakeholder ataupun pemangku kepentingan seperti pemerintahan kabupaten sesuai petunjuk-petunjuk yang diberikan di dalam izin usaha perkebunan. Itu harus tentunya kita harus mengikuti, memenuhi. Apabila kita tidak sanggup memenuhi itu dengan baik, tentunya akan ada sanksi-sanksi yang diberikan, baik sanksi teguran, sanksi tertulis, sanksi peringatan, bahkan mungkin ujungnya adalah izin usaha kita akan bermasalah. Yang Anda ketahui, tidak seluruhnya perusahaan atau belum seluruhnya perusahaan memiliki satu departemen yang khusus menangani terkait dengan CSR ini. Beberapa bagian dari perusahaan masih menjadi departemen ini adalah departemen tempelan. Apa yang maksud dengan departemen tempelan? Departemen tempelan penanganan CSR itu ditempelkan ke bagian-bagian unit kerja tertentu yang menghadapinya untuk bisa menyampaikan persoalan CSR ini di luar. Ada yang ditempelkan di bagian keuangan, misalnya KTU menangani, ada HRD menangani. Di saat ini itu tidak bisa kita lakukan seperti itu. Kita harus serius membuat satu departemen yang menangani khusus CSR, di mana di situ akan dibentuk tujuan, maksud, terutama adalah anggaran, sehingga akan dikelola secara serius yang menghasilkan target-target kerja, kemudian target-target usaha, target-target kinerja kita, dan itu akan berkaitan dengan beberapa bagian nanti yang akan jelaskan bagaimana kita memilih SDM di bagian ini, bagaimana bagian keuangan membackup ini, mensupport ini, bagaimana bagian keamanan mensupport ini, bagaimana seluruh karyawan, bagian-bagian karyawan itu bisa berkontribusi membackup atau mendukung departemen ini adanya. Karena departemen ini tidak bisa bekerja sendiri tanpa bagian-bagian yang saya sebutkan tadi. Demikian sobat sekalian, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Salam sehat selalu.